Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Kadang rasa lelah di perjalanan membuat kita asal memilih tempat untuk beristirahat. Tapi tidak semua tempat yang tampak tenang benar-benar aman untuk disinggahi. Cerita ini datang dari seseorang yang membagikan pengalamannya, yang bernama Ardi. Suatu malam, saat ia pulang kampung ke Ciamis, ia memutuskan menginap di sebuah hotel kecil yang direkomendasikan oleh seorang tukang ojek tua. Tapi, sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Lorong hotel yang panjang dan sepi, dan disambut oleh resepsionis dengan tatapan kosong. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah Ardi lupakan. Karena di tempat itu, ia menemukan bahwa tidak semua tamu hotel masih hidup. Mari kita simak bersama. Inilah kisah mistis dari Ardi. Perkenalkan, nama saya Ardi. Pada tahun 2023, saya memutuskan pulang ke kampung halaman di Ciamis. Sebenarnya bukan karena rindu atau liburan. Saat itu, ibu saya sedang sakit keras. Dokter bilang beliau mengidap kanker dan harus segera dioperasi. Tapi operasi itu tidak bisa dilakukan hari itu juga. Dokter memberi waktu sekitar 1 minggu agar kondisi ibu cukup kuat untuk menjalani tindakan. Waktu 1 minggu itu terasa panjang, tapi juga singkat. Saya tahu betul penyakit itu tidak menunggu siapapun. Adik saya, satu-satunya yang tinggal di rumah, tidak mungkin mengurus semuanya sendiri. Rumah kami berada di atas perbukitan, jauh dari jalan besar. Untuk sampai ke rumah sakit di bawah sana, butuh waktu 1-2 jam perjalanan dengan motor. Jalanannya sempit, menurun tajam, dan kalau malam hampir gelap total. Adik saya masih remaja, perempuan, dan jelas tidak mungkin mengantar ibu sendirian. Akhirnya kami saling berkabar lewat telepon, dan tanpa banyak pikir lagi, saya membeli tiket kereta. Waktu keberangkatan ditentukan, tanggal dan jamnya sudah pasti. Dalam hati saya cuma bisa berharap bisa cepat sampai dan menemani ibu melewati masa itu. Tapi sebelum hari keberangkatan, saya sempat melakukan hal bodoh. Beberapa malam sebelumnya, saya melakukan eksplorasi di tempat yang katanya angker. Bukan pertama kali saya melakukannya. Saya memang hobi mencari lokasi-lokasi sepi untuk bikin video eksplorasi malam. Tempat yang katanya berpenghuni. Saat itu, semuanya terasa biasa saja. Tidak ada kejadian aneh. Tapi mungkin dari situlah semuanya mulai berubah. Hari keberangkatan pun tiba. Saya naik kereta pagi karena ingin tiba di Ciamis sebelum malam. Perjalanan diperkirakan sekitar 7-8 jam. Begitu duduk di kursi, saya merasa ada yang sedikit berbeda. Udara di dalam gerbong rasanya berat. Saya duduk di kursi pinggir jendela. Di sebelah kanan ada seorang bapak paruh baya, dan di sisi lain ibu-ibu yang tampak lelah. Kereta mulai melaju, dan saya berusaha menikmati perjalanan. Saya main HP, mendengarkan musik, tapi mata saya berkali-kali tertarik ke arah tengah gerbong. Di sana, berdiri seorang perempuan. Tubuhnya tegap tapi kaku, mengenakan gaun panjang seperti kebaya Jawa kuno. Rambutnya panjang, terurai sampai pinggang. Wajahnya tidak terlalu terlihat jelas, tapi saya tahu dia sedang menghadap ke arah saya. Tapi anehnya, tak ada satupun orang lain yang menoleh ke arah sana. Saya berusaha mengabaikan. Mungkin cuman penumpang biasa. Saya menunduk lagi, pura-pura sibuk dengan ponsel. Jam menunjukkan pukul 12 siang.
Penumpang lain sibuk makan bekal masing-masing. Ketika saya melirik lagi ke arah tengah gerbong, sosok itu sudah tidak ada. Saya lega sebentar, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 1 jam kemudian, tepat jam 1 siang, dia muncul lagi. Masih di tempat yang sama, berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Saya menelan ludah, dada terasa sesak. Saya mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin hanya halusinasi, capek perjalanan. Tapi bagian dalam diri saya tahu, ada yang tidak beres. Menjelang sore, sekitar pukul 5 lewat, kereta mulai melambat. Stasiun tujuan sudah dekat. Di luar jendela, saya bisa melihat hamparan sawah dan pegunungan yang mengelilingi Ciamis. Langit mulai berubah oranye. Saya sedikit lega. Perjalanan hampir selesai. Begitu turun dari kereta, udara sore Ciamis langsung menyergap. Langit sudah mulai meredup, warna oranye bercampur kelabu di ujung gunung. Saya menatap sekitar, mencoba mencari ojek online lewat ponsel, tapi layar hanya menampilkan tulisan tidak ada sinyal. Baterai pun tinggal 1 garis merah. Di depan stasiun, 3 orang bapak-bapak duduk di deretan motor tua. Mereka tampak seperti ojek pangkalan. 2 di antaranya masih bercanda, tertawa kecil sambil merokok. Tapi 1 orang lain hanya diam, duduk menunduk. Kulitnya hitam terbakar matahari, tapi wajahnya pucat seperti orang sakit. Dan ia memakai kupluk hitam meski udara tidak dingin. Entah kenapa, justru ke bapak itu saya melangkah dan menyapa pelan. Bapak itu mengangkat kepala perlahan. Matanya redup, tapi suaranya datar saat menjawab. Saya mau tanya, Pak, di sekitar sini ada hotel murah nggak, Pak? Cuman buat tidur aja. Capek juga, soalnya baru perjalanan 8 jam, kata saya. Ia diam sejenak, lalu berkata pendek, ada Mas. Saya pun lanjut bertanya, kalau boleh tahu, berapa ongkosnya ke sana? Ongkosnya 25, jawabnya tanpa ekspresi. Saya menatap wajahnya, mencari tanda-tanda emosi, tidak ada. Bisa antar saya sekarang ke sana, Pak? Ia pun mengangguk, lalu berdiri dan mengenakan helm tanpa menatap saya lagi. Kami berangkat. Motor melaju melewati jalan kecil di antara sawah. Semakin jauh dari stasiun, semakin sepi. Rumah-rumah mulai jarang, lampu jalan hanya beberapa, dan setelah 15 menit perjalanan, jalanan mulai menanjak. Suara mesin motor terdengar berat melawan tanjakan. Pepohonan di kanan kiri makin rapat, sebagian menutupi langit. Saya menoleh ke belakang, gelap. Tak ada lampu kendaraan lain yang mengikuti. Sekitar 1/4 jam kemudian motor berhenti. Lalu saya turun dan menyerahkan uang. Terima kasih, Pak. Bapak itu hanya mengangguk. Saat saya berbalik menuju bangunan di depan, motor itu langsung berputar arah dan pergi. Suaranya menghilang di telan lembah. Saya berdiri memandang bangunan itu. Katanya hotel, tapi dari depan lebih mirip bangunan tua yang lama ditinggalkan. Dindingnya tinggi, lebih tinggi dari hotel-hotel kecil biasa. Mungkin 20 lantai, mungkin lebih. Tapi yang aneh, bangunan setinggi itu berdiri sendirian di tengah area sepi, tanpa bangunan lain di dekatnya. Paving di depannya ditumbuhi rumput liar. Cat dinding sudah pudar, beberapa jendela tampak pecah. Tapi di lantai atas, ada lampu kecil yang berkedip pelan, seperti tanda bahwa masih ada kehidupan di dalam. Rasa ragu muncul. Inikah hotel murah yang dimaksud? Tapi tubuh saya sudah terlalu lelah untuk berpikir panjang. Saya melangkah masuk. Lobi hotel itu gelap dan dingin. Tidak ada suara, hanya bunyi langkah kaki saya yang menggema di lantai marmer kusam. Di sudut ruangan,
Kipas gantung berputar pelan, berdecit. Tidak ada tamu lain, tidak ada petugas keamanan. Meja resepsionis berada di ujung, di belakangnya berdiri seorang pria muda mengenakan seragam hotel yang lusuh. Kancing bajunya menguning dan name tag di dadanya sudah nyaris tidak terbaca. Saya menghampiri. "Permisi, Mas," kataku pelan. Dia mengangkat kepala. Wajahnya datar, tanpa senyum. "Kalau di sini, harga kamar per malam berapa ya, Mas?" tanya saya. Dia tidak langsung menjawab, hanya menatap sebentar lalu berkata, 80.000. Saya terdiam sejenak. Murah sekali untuk hotel sebesar ini. Kalau begitu, saya ambil 1 malam dulu. Kalau cocok, nanti saya lanjut 3 atau 4 malam. Dia hanya mengangguk tanpa menulis apapun di buku tamu. Tangannya bergerak lambat, mengambil kunci dari rak besi di belakangnya. Saya melihat sekitar. Kanan kiri hotel itu dipenuhi kebun bambu dan sawah yang seperti tidak terurus. Tidak ada kendaraan di parkiran. Angin sore membawa suara jangkrik dan gemerisik daun kering. Sebelum menerima kunci, saya sempat meminta, "Saya boleh minta kamar di lantai bawah? Saya malas naik turun. Kalau bisa lantai dasar aja." "Nggak apa-apa, saya tambah 20.000. Dia menatap saya sejenak, lalu menjawab dengan nada yang sama datarnya, "Maaf Mas, kamar bawah semua sudah terisi." Saya kaget. "Kamarnya penuh semua, tapi kok sepi begini?" Dia tidak menjawab. Saya menghela napas, menyerah. "Ya sudah, kalau begitu saya dapat kamar di lantai berapa?" "Lantai 13, katanya. Saya terdiam. Setahu saya, hampir semua hotel tidak pernah menamai lantai 13. Biasanya diganti jadi 12A atau langsung lantai 14. Tapi di sini, lantai 13 benar-benar ada. Dia menyerahkan kunci. Kamar 1308. Tangannya dingin saat menyentuh tangan saya sebentar. Saya melangkah ke arah lift. Dari kejauhan saya masih bisa melihat resepsionis itu menatap tanpa ekspresi sampai pintu lift tertutup. Lift itu bergerak naik perlahan. Angkanya di panel digital bertambah 1 demi 1. Tapi ketika seharusnya berhenti di lantai 13, lift justru terus naik. 14, 15, 16. Lalu berhenti tiba-tiba di 17. Pintu terbuka. Yang saya lihat bukan koridor kamar, tapi ruangan luas seperti ballroom. Kursi-kursi besar tersusun rapi di tengah, tapi semuanya tertutup kain putih yang berdebu. Lampu mati, hanya cahaya jingga dari luar jendela yang menembus masuk. Tidak ada suara manusia, tapi entah kenapa, saya merasa ada banyak mata yang sedang memperhatikan dari balik gelap. Saya buru-buru menekan tombol close. Pintu lift menutup pelan, seperti enggan. Ketika angka di panel bergerak turun menuju 13, jantung saya masih berdetak cepat. Lift berhenti di lantai 13. Saya keluar. Langkah pertama langsung disambut hawa lembab dan bau debu yang mengendap lama. Ubin koridornya kusam, sebagian retak, dan di beberapa sudut menumpuk debu tebal seperti tidak pernah disapu. Lampu lorong redup, beberapa berkedip tak beraturan, seolah hampir padam. Saya berjalan pelan sambil membawa koper kecil. Di sepanjang dinding, catnya mengelupas. Ada bekas noda seperti cipratan air yang sudah mengering. Tempat sampah di dekat pintu kamar penuh plastik dan sisa makanan. Tidak ada suara manusia, hanya bunyi dengung pendingin ruangan tua yang sesekali terdengar bergetar.
Kamar 1308 berada di ujung lorong. Saya sampai, membuka pintu dengan kunci yang diberikan resepsionis tadi. Pintu terbuka dengan pelan. Saya menutup pintu, mengunci, lalu menyalakan lampu. Cahaya kuning redup memenuhi ruangan. Kamar itu tidak terlalu besar. Satu kasur single, meja kecil, dan jendela besar yang tertutup tirai tebal. Di meja, ada cermin yang sedikit retak di sudutnya. Saya meletakkan barang-barang, lalu segera mencolokkan charger. Baterai ponsel hampir habis sejak tadi, dan saya masih butuh komunikasi dengan teman nanti malam. Sambil menunggu, saya bersih-bersih sebentar, menata barang. Kebiasaan kecil yang membuat saya merasa lebih tenang. Setelah itu, saya masuk kamar mandi. Airnya dingin sekali, dan suara gemericik dari keran menggema ke seluruh kamar. Saya sedang asik mandi ketika terdengar suara ketukan dari arah pintu utama. Saya berhenti. "Ada siapa ya di luar?" panggil saya dari dalam. Tidak ada jawaban. Saya menebak itu mungkin resepsionis yang ingin mengantar handuk atau sabun. Tapi saya sudah bawa sendiri, seperti biasa. Ketukan itu berhenti sebentar, lalu terdengar sekali lagi. Lebih cepat, lebih keras. Saya mempercepat mandi, keluar dengan handuk di pinggang, dan membuka pintu. Namun kosong. Lorong sepi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Saya menatap kiri dan kanan, mencoba memastikan. Udara di lorong seperti lebih berat dari tadi. Mungkin salah kamar, gumam saya, mencoba menenangkan diri. Saya menutup pintu kembali. Udara di kamar makin aneh. Padahal pendingin ruangan menyala, tapi rasanya pengap. Tercium aroma anyir samar. Kepala saya mulai berat, dan entah kenapa kelopak mata terasa berat sekali. Saya tertidur tanpa sadar. Dalam tidur itu, saya bermimpi. Saya masih di kamar yang sama, posisi tubuh dan cahaya pun sama. Tapi ada yang berbeda. Di sebelah kanan, di atas kasur, ada sesuatu yang bergerak. Awalnya saya kira guling, tapi saat saya menoleh, benda itu tegak. Terbungkus kain putih kusam, diikat di bagian kepala dan kaki. Wajahnya kaku, hanya lubang hitam di tempat mata. Saya tersentak. Astagfirullahaladzim. Suara itu keluar spontan, tapi tubuh saya tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat perlahan, dan bau busuk tanah memenuhi ruangan. Saat jaraknya tinggal sejengkal, saya terbangun. Dada saya berdegup keras, napas tersengal. Dan suara azan maghrib terdengar dari ponsel. Getarannya membuat saya sedikit tersadar. Saya mencoba duduk, memutuskan untuk segera salat agar hati tenang. Tapi saat kaki saya hendak turun dari kasur, terdengar suara seperti laci meja yang ditarik sendiri. Saya menoleh cepat. Laci di meja benar-benar terbuka sedikit, padahal tadi tertutup rapat. Suara kecil lain menyusul, seperti benda logam tergeser di atas meja. Bulu kuduk saya berdiri semua. Astagfirullah. Saya bergumam pelan. Saya bangkit, mengambil peralatan kecil dari tas, kamera GoPro dan alat deteksi. Kebiasaan dari hobi eksplorasi tempat angker. Saya pikir kalau memang ada yang terjadi, setidaknya bisa terekam. Kamera saya letakkan di meja menghadap ke pintu dan sebagian kasur. Begitu alat pendeteksi dinyalakan, bunyi sensor langsung berbunyi keras tanpa sebab. Lampu indikatornya menyala merah, tanda ada pergerakan energi. Saya terdiam. Hawa di kamar terasa lebih dingin, tapi tubuh saya malah berkeringat. Rasa lapar kembali muncul. Seharian belum makan apa-apa,
dan air mineral di kamar sudah tinggal setengah botol. Pikiran saya bercabang antara takut dan lapar. Tapi di satu sisi, ada suara kecil dalam hati yang seperti berbisik, "Jangan keluar kamar, jangan lupa salat." Namun rasa lapar itu seperti menekan kepala saya dari dalam. Akhirnya saya berdiri juga, memutuskan turun ke bawah. Lift terasa bergerak lebih lambat daripada sebelumnya. Begitu pintu lift terbuka di lantai dasar, suasananya sunyi total. Tidak ada resepsionis di meja depan. Meja itu kosong, lampu di belakangnya mati. Di depan, 3 sofa panjang berjajar, warnanya kusam kecoklatan. Di salah satu sofa, duduk seorang bapak tua. Dia membungkuk sedikit, kedua tangannya di atas lutut, menatap ke lantai. Bajunya jadul, kemeja lengan panjang, yang warnanya sudah pudar. Saya ragu dia tidur atau sekadar menunduk. Tapi karena tidak ada siapa-siapa lagi, saya memberanikan diri mendekat. "Permisi, Pak. Di sini yang jual makanan di mana ya, Pak?" tanya saya. Namun, tidak ada reaksi. Bapak itu tetap diam, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Saya ulangi pertanyaan itu 2 kali, 3 kali, sampai 5 menit berlalu. Tidak ada jawaban. Saya menarik napas, berusaha sabar. Saya duduk di sofa seberang, menunggu resepsionis kembali. Waktu berlalu lambat. Saya melirik keluar jendela depan hotel, gelap. Sama sekali tidak ada penerangan. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada cahaya rumah penduduk. Saya berdiri lagi, menengok ke arah meja resepsionis. Masih kosong. Heran, hotel sebesar ini, tapi nggak ada orang yang jaga, gumam saya. Saya kembali menatap bapak tua itu. Ada rasa penasaran, tapi juga takut. Entah kenapa saya merasa harus memastikan apakah dia masih hidup. Saya mendekat pelan. "Maaf, Pak. Saya cuma mau tanya, kalau yang jualan makanan di sini di mana ya, Pak?" tanya saya. Lalu sesuatu terjadi. Kepalanya tiba-tiba bergerak pelan ke kanan dan jatuh. Suara benturannya tumpul di lantai. Kepalanya menggelinding pelan sampai berhenti di depan kaki saya. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah saya. Saya tidak sempat berpikir. Mulut saya hanya bisa berteriak, "Astaghfirullahaladzim!" sebelum berlari ke arah lift. Tangan gemetar, menekan tombol berkali-kali. Lift butuh beberapa detik untuk terbuka, tapi rasanya seperti seabad. Begitu pintu terbuka, saya langsung masuk dan menutup pintu dengan cepat. Saya menekan tombol lantai 13 tanpa pikir panjang. Jantung berdegup kencang, napas pendek-pendek. Saat lift mulai bergerak naik, saya merasa seperti dikejar sesuatu dari luar. Padahal tidak ada suara apapun selain napas saya sendiri. Begitu pintu terbuka di lantai 13, saya keluar terburu-buru, hampir tersandung koper di depan kamar. Saya masuk, mengunci pintu rapat, lalu bersandar di baliknya sambil menahan napas. Bayangan kepala bapak itu masih terputar di pikiran saya. Saya berusaha tenang, tapi tangan gemetar. Saya langsung mengemasi semua barang, kamera, charger, baju. Semua masuk ke dalam tas. Niat saya cuma satu, pergi dari tempat ini secepatnya. Saat sedang memasukkan barang terakhir ke tas, terdengar ketukan di pintu. Saya terpaku. Ketukan pintu kedua lebih keras. Astagfirullah. Siapa lagi sekarang? Suara saya nyaris tidak keluar. Saya menatap pintu. Bayangan bergerak pelan di bawah celah pintu, seperti seseorang berdiri. Saya ragu.
Tapi sebagai orang yang biasa eksplor tempat angker, ada sisi diri saya yang tidak mau kalah. Saya genggam gagang pintu, membaca doa pelan, lalu membuka kuncinya. Dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lorong sepi seperti sebelumnya. Tapi kali ini, ada satu hal berbeda. Pintu tangga darurat di ujung koridor terbuka sedikit. Tirai besinya bergoyang pelan. Saya berjalan mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah udara makin padat. Saya mendorong pintu tangga darurat. Tangga itu menurun spiral ke bawah. Saya turun perlahan, tapi anehnya baru melewati beberapa anak tangga saja, saya sudah melihat dasar bangunan. Padahal dari lantai 13 harusnya jauh. Saya berdiri di bawah, menatap sekitar. Ruangan ini mirip lobi tadi. Sama persis, meja resepsionis, sofa, bahkan posisi bapak tua itu. Tapi sofa kosong. Tidak ada kepala, tidak ada tubuh. Hanya bayangan gelap di lantai. Darah saya berdesir. Astagfirullah. Saya langsung naik lagi. Tapi tangga yang saya lewati terasa seperti tidak berujung. Saat saya kembali ke lantai 13, lorongnya berbeda. Dindingnya lebih gelap, lampu-lampunya lebih redup, dan udara terasa lebih berat. Saya berjalan ke kamar. Nomor pintunya masih sama, 1308. Saya buka perlahan. Kamar itu tampak seperti kamar saya, tapi ada sesuatu yang berubah. Bau kamar berbeda, lebih tidak enak. Cermin di meja kini retak lebih parah, dan di kasur, bantalnya berpindah tempat. Saya berdiri di ambang pintu, bingung. Ini kamar yang sama atau bukan? Di dada, saya mulai merasa dingin yang tidak wajar. Otak saya menolak untuk percaya, tapi hati saya tahu, saya tidak berada di tempat yang sama lagi. Saya duduk di tepi kasur. Kepala masih berat, dada masih naik turun cepat. Pikiran belum tenang, tapi tubuh sudah terlalu lelah untuk bergerak. Di luar kamar, suara jangkrik terdengar pelan, berselang dengan desis angin yang menabrak jendela. Lalu terdengar suara lain. Suara perempuan. Lembut. Mendayu. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Seperti seseorang yang sedang bernyanyi di dalam kamar mandi. Nadanya naik turun halus, seperti lagu Sunda lama, tapi ada sesuatu yang ganjil. Suaranya terlalu dekat, terlalu hidup. Saya menoleh ke arah kamar mandi. Pintu kaca buramnya tertutup, tapi dari baliknya tampak siluet seseorang. Duduk di kloset, kepala sedikit menunduk, rambutnya panjang, menjuntai sampai ke lutut. Jantung saya langsung berdegup keras. Ada siapa di dalam? Saya bergumam, hampir tanpa suara. Tubuh saya tidak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang menekan dari belakang, membuat seluruh sendi kaku. Saya coba bicara, tapi lidah keluh. Yang keluar hanya napas pendek dan keringat dingin. Dalam hati, saya memaksa diri untuk sadar. Perlahan, saya menegakkan badan. Dengan langkah berat, saya mendekat. Suara sinden itu berhenti tiba-tiba, semua menjadi hening. Saya berdiri di depan pintu kamar mandi, menatap melalui kaca buram itu. Ada sesuatu yang bergerak, pelan sekali, seperti kepala yang menoleh ke arah saya. Dan ketika wajah itu terlihat samar dari balik kaca, saya langsung tahu. Itu wajah nenek-nenek di gerbong kereta tadi. Yang duduk menatap kosong waktu perjalanan ke Ciamis. Wajahnya pucat, kulitnya keriput, tapi matanya hitam sepenuhnya. Ia tersenyum kecil, dan dari sela bibirnya keluar suara melengking rendah. Saya mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Setelah itu, kaki saya langsung bergerak sendiri,
saya lari. Saya tidak sempat membawa apapun selain tas kecil di dekat pintu. Saya keluar kamar, tidak peduli lampu lorong yang berkedip-kedip. Tidak sempat menunggu lift, saya langsung membuka pintu tangga darurat. Napas ngos-ngosan, tapi langkah terus menurun. Tangga itu seperti tidak masuk akal. Baru beberapa anak tangga, tapi saya sudah sampai di bawah lagi. Padahal seharusnya 13 lantai. Tapi anehnya, begitu sampai bawah, ruangannya bukan lobi hotel, melainkan lorong gelap dengan pintu-pintu besi di kanan kiri. Udara di sana lembab dan bau anyir. Saya berhenti, menatap sekitar. Tidak ada suara manusia, hanya desis udara yang seperti berhembus dari bawah lantai. Tubuh saya gemetar. Saya mulai membaca istighfar keras-keras sambil menahan tangis. Saya tidak tahu harus kemana. Naik pun takut, turun pun tidak tahu ujungnya di mana. Akhirnya saya naik lagi, pelan-pelan. Tangga terasa lebih panjang sekarang. Setiap langkah seperti menembus kabut. Dan ternyata saya tiba di depan kamar saya sendiri, atau mungkin kamar yang mirip. Nomornya sama, 1308. Saya masuk untuk mengambil ponsel yang tertinggal. Handphone itu satu-satunya harapan saya. Tapi begitu saya nyalakan, layarnya hanya menampilkan tulisan tidak ada sinyal. Tidak ada tanda jaringan sama sekali. Saya coba berkali-kali, hasilnya tetap sama. Saya duduk di lantai, memeluk lutut. Saya mulai mengingat hal-hal sebelumnya. Sebelum datang ke Ciamis, saya sempat melakukan eksplorasi di tempat yang disebut orang angker. Saya waktu itu memang agak sombong, menantang, demi konten video. Saya bilang kata yang seharusnya tidak saya ucapkan. Tunjukkan wujud kalian. Dan sekarang, entah kenapa, saya merasa ucapan itu berbalik ke saya. Saya menatap langit-langit kamar yang mulai bergetar samar, seperti ada sesuatu bergerak di atasnya. Waktu terasa cepat. Tadi baru maghrib, tapi sekarang ponsel menunjukkan pukul 11 malam. Perut saya perih, air tinggal sedikit, dan suara perempuan tadi masih terngiang samar di telinga. Saya mencoba menenangkan diri. Aku harus salat dulu, tapi tubuh saya tak mau bergerak. Akhirnya saya duduk diam di pojok kamar. Saya menyalakan GoPro. Kamera yang tadi saya pasang di meja. Layar menampilkan rekaman terakhir. Saya melihat diri saya sedang tidur di kasur. Tapi di belakang saya ada bayangan. Sesuatu lewat pelan, melintas dari pintu ke arah jendela. Tubuhnya hitam, tidak ada wajah. Saya mundur, spontan. GoPro tiba-tiba mati sendiri, lampunya padam. Saya tahu satu hal, entitas tidak bisa menyentuh kita, tapi bisa merusak alat elektronik. Saya pernah baca itu. Dan sekarang, saya percaya. Saya berdiri, membuka tirai jendela. Di luar, hanya gelap. Tidak ada lampu kota, tidak ada bintang, tidak ada apapun. Gelap total. Bahkan bayangan sendiri pun tidak terlihat. Saya pegang botol air, meneguk sisa terakhirnya. Udara kamar makin dingin, tapi pelipis saya berkeringat. Di luar jendela, entah dari arah mana, suara sinden itu terdengar lagi. Lembut, panjang. Saya tidak bisa apa-apa lagi. Akhirnya saya menunduk, menutup mata, dan hanya berbisik pelan, "Ya Allah, kalau ini bukan dunia manusia, kembalikan aku. Kalau ini mimpi, bangunkan aku." Tubuh saya masih gemetar. Pintu kamar mandi tertutup rapat, tapi hawa dingin terus keluar dari sana. Dan saya pun menyadari ada seseorang lain di kamar. Seorang kakek duduk di sana. Tubuhnya kurus,
kulitnya pucat seperti abu. Rambutnya hampir putih seluruhnya. Ia menatap ke arah saya dengan pandangan kosong. Tanpa ekspresi, ia berkata bahwa saya hanya bisa keluar dari tempat itu setelah azan subuh. Saya menatap jam di ponsel, baru lewat tengah malam. Subuh masih lama, 4 jam terasa seperti 4 tahun. Tatapan kakek itu tidak berubah. Bibirnya bergetar pelan seolah hendak menambahkan sesuatu. Tetapi tidak ada suara lagi yang keluar. Ketika saya menunduk sejenak dan kembali menatap, kursi itu sudah kosong. Saya berdiri tergesa, memeriksa sekitar. Tidak ada siapapun. Dalam hati saya hanya bisa memohon perlindungan. Tubuh bergetar hebat. Saya berwudu. Saat air pertama kali menyentuh kulit, seluruh ruangan bergetar halus. Airnya sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Meski begitu, saya terus melanjutkan membasuh muka, tangan, kepala, hingga kaki. Selesai berwudu, saya membentangkan sajadah di tengah kamar. Udara makin berat, napas terasa pendek. Saya mulai salat. Ketika rukuk pertama, kaca jendela bergetar. Pintu kamar mandi ikut bergetak. Saya mencoba bertahan, tapi dada bergetar hebat. Dalam sujud, saya sempat berpikir apakah yang terjadi benar-benar gempa atau benturan energi antara saya dan sesuatu yang tak terlihat. Di tahiyat akhir, punggung saya terasa berat, seolah ada yang menahan. Dari sudut mata, terlihat banyak kaki berdiri mengelilingi saya. Begitu banyak, sampai tak terhitung jumlahnya. Semua mengenakan seragam hotel yang sama, namun tidak punya wajah. Saya terus membaca istighfar dalam hati, tapi perlahan pandangan menghitam. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Saya sadar ketika suara azan subuh dari ponsel bergetar di lantai. Kamar sudah tenang. Tidak ada getaran. Tidak ada suara sinden. Tidak ada udara berat. Saya memejamkan mata sejenak, berusaha memastikan bahwa saya benar-benar bangun. Saya teringat perkataan kakek tadi, bahwa saya bisa keluar setelah subuh. Entah siapa dia, tapi saya memilih menganggapnya sebagai pertanda baik. Mungkin ia penjaga, mungkin leluhur, saya tidak tahu. Saya segera berkemas. Udara pagi menusuk kulit. Begitu membuka pintu, hembusan angin langsung menyergap wajah. Tombol lift tidak menyala, sehingga saya terpaksa turun lewat tangga darurat. Namun di ujung lorong, saya melihat sosok perempuan tua, nenek dari gerbong kereta itu. Ia berdiri di bawah lampu redup, menatap lurus ke arah saya dengan senyum ganjil. Separuh wajahnya meleleh, menampakkan tulang tengkorak di bawah kulit yang menggantung. Saya mundur, membaca doa pelan, lalu berlari sekuat tenaga. Tangga terasa panjang dan tak berujung. Butuh hampir 15 menit sampai saya melihat lantai dasar. Begitu tiba di lobi, saya menoleh ke arah kursi tempat bapak tua semalam duduk, namun kosong. Meja resepsionis juga tak berpenghuni. Saya tidak berhenti. Begitu menjejak halaman depan, udara luar langsung menggigit. Azan sudah berhenti. Saat menuruni jalan berumput menuju bawah, kaki saya menabrak sesuatu seperti pagar logam. Bunyi keras memantul di udara. Saya tidak sempat melihat apa itu. Saya hanya terus berlari. Turunan dari hotel menuju jalan utama panjang dan curam, diselimuti kabut. Saya berlari sejauh yang saya mampu, hingga napas terasa perih. Setelah beberapa kilometer, samar-samar terlihat cahaya dari sebuah pos ronda. 2 orang bapak sedang duduk di sana, mengobrol sambil menyesap kopi. Saya menghampiri mereka dengan sisa tenaga terakhir, bertanya pelan apakah kota masih jauh.
Salah satu dari mereka menjawab bahwa jalan ke kota masih 3 kilometer lagi ke arah bawah. Saya mengangguk. Mereka tidak tahu apa yang saya alami. Saya duduk di tanah, menatap bukit di kejauhan, tempat hotel itu berdiri. Anehnya, di sana tidak ada apa-apa. Tidak ada bangunan, tidak ada cahaya. Hanya pepohonan tinggi diselimuti kabut. Saya diam lama, mencoba memahami. Singkat cerita, ketika akhirnya sampai di perkampungan, suasana sudah mulai hidup. Pedagang-pedagang kecil membuka lapak, aroma gorengan dan nasi uduk bercampur dengan udara pagi yang dingin. Saya berjalan pelan menuju warung terdekat, mencari air minum karena tenggorokan terasa kering sekali. Rasa hausnya seperti baru bangun dari mimpi yang sangat panjang dan melelahkan. Sambil duduk di bangku kayu, saya memesan nasi uduk dan segelas teh hangat. Rasanya sederhana, tapi anehnya seperti mengembalikan sedikit tenaga yang hilang. Semua yang terjadi semalam terasa seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Saat itu ponsel saya mulai berdering. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Pesan yang tertunda semalaman tiba bersamaan. Salah satunya dari teman yang semestinya menjemput saya malam sebelumnya. Dalam pesannya, ia menanyakan kenapa saya tidak ada di lokasi yang saya kirim. Katanya, ia sudah sampai di titik yang dituju, tapi tidak menemukan apapun di sana. Google Maps bahkan menuntunnya ke tempat kosong tanpa tanda-tanda hotel yang saya ceritakan. Saya segera menghubunginya kembali dan menjelaskan bahwa ponsel saya semalam tidak bisa digunakan, mungkin karena tidak ada sinyal. Saya memberitahu bahwa saya sekarang sudah di pasar, sedang sarapan, dan meminta tolong agar ia menjemput. Teman saya datang beberapa waktu kemudian. Kami menuju rumahnya terlebih dahulu. Di sana saya menceritakan seluruh kejadian yang saya alami malam itu, dari awal sampai akhir. Ia terdiam lama, lalu mengatakan bahwa cerita saya terdengar mustahil. Katanya, di daerah itu tidak ada hotel tinggi seperti yang saya gambarkan. Paling-paling hanya ada losmen kecil atau mes karyawan. Saya masih belum percaya dan meminta agar kami pergi bersama ke lokasi sesuai titik peta yang saya kirim malam sebelumnya. Kami pun berangkat menuju ke lokasi itu. Sepanjang perjalanan, saya berusaha mengingat setiap detail jalan. Tikungan kecil, gang menuju atas bukit, persawahan di kanan kiri, dan jalan menanjak ke arah pegunungan. Tapi ketika sampai di titik yang sama dengan yang saya tandai malam itu, yang kami lihat hanya lahan kosong. Tidak ada bangunan. Hanya tanah merah dan beberapa batang pohon kecil yang kering. Saya berdiri terpaku. Dalam hati, saya terus bertanya, di mana saya sebenarnya bermalam semalam? Apa benar semua itu terjadi di dunia yang sama dengan yang saya pijak sekarang? Rasa merinding kembali datang, menjalar dari tengkuk ke seluruh tubuh. Teman saya menepuk bahu, meminta agar kami segera pergi. Katanya, tempat itu tidak baik. Kami pun berbalik arah dan kembali turun. Setibanya di rumah, ia menyarankan agar saya pergi ke seorang kenalannya yang biasa membantu orang yang ketempelan. Katanya, mungkin ada sesuatu yang ikut bersama saya dari tempat itu. Saya hanya bisa mengangguk. Dalam hati, saya memang merasa ada yang aneh, seperti ada beban berat yang menempel di tubuh sejak semalam. Kami pun menuju rumah orang yang dimaksud. Begitu sampai, orang itu langsung menatap saya lama. Ia berkata bahwa energi di tubuh saya terasa gelap dan berat. Ia meminta saya mandi dengan air bunga
dan mengusap kaki saya dengan 2 butir telur mentah. Setelah itu, telur-telur itu direndam di air, sementara saya disuruh berendam sebentar agar badan terasa ringan. Airnya dingin, tapi memberi kelegaan aneh. Saat mandi, perasaan takut yang menumpuk sejak malam perlahan hilang, tergantikan rasa lega yang sulit dijelaskan. Orang itu kemudian mengatakan bahwa mungkin saya sempat memasuki ala gaib. Katanya, tidak semua tempat yang tampak nyata benar-benar berada di dimensi yang sama dengan kita. Beberapa lokasi bisa jadi hanyalah bayangan dari dunia yang lain. Dunia yang tidak seharusnya saya masuki. Saya hanya bisa mengangguk. Di pikiran saya, semuanya memang di luar nalar. Melihat penampakan mungkin masih bisa diterima, tapi menginap di tempat yang ternyata tidak ada di dunia nyata, itu jauh melampaui akal sehat. Sejak hari itu, saya memutuskan untuk berhenti melakukan eksplorasi tempat-tempat angker. Tujuan awal saya sebenarnya sederhana, ingin pulang ke rumah orang tua. Tapi rasa ingin tahu membuat saya menunda niat itu, dan mungkin dari situlah semuanya bermula. Saya menyadari bahwa niat yang melenceng sedikit saja bisa membawa kita ke arah yang tidak pernah kita bayangkan. Akhirnya saya memesan kendaraan daring menuju rumah orang tua. Perjalanan itu panjang, sekitar 2 jam menanjak menuju lereng gunung. Tarifnya cukup mahal, tapi saya tidak peduli. Yang saya pikirkan hanya satu, pulang. Pagi itu udara masih dingin, tapi hati saya sedikit lebih tenang. Saya menatap keluar jendela mobil, ke arah jalan yang berkelok di antara pepohonan. Di kejauhan, samar-samar terlihat bukit tempat hotel itu seharusnya berdiri. Namun di sana hanya ada kabut, menggulung perlahan seolah menyembunyikan sesuatu. Saya tahu satu hal dengan pasti. Ada tempat-tempat di dunia ini yang seharusnya tidak kita datangi. Dan ketika kita tidak sengaja menyeberang ke sana, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar bisa menemukan jalan pulang. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.